Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada materi pembelajaran filing management untuk Anda para mahasiswa Office Management. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat indeks ya, surat. Sebelumnya kita telah bahas bersama dalam pembuatan buku agenda atau agenda surat ya, yang kemarin sudah sama-sama kita entry ya, atas surat-surat yang masuk, dan hasilnya adalah seperti ini yang kita sudah sama-sama entry. Berikutnya saya akan coba buat bagaimana ini kemudian menjadi indeks ya, menjadi indeks surat. Kita masukkan ke dalam indeks surat, tujuannya supaya kita mudah mencari surat melalui indeks. Dan dalam hal ini kita harus menyiapkan terlebih dahulu form untuk indeks surat ya. Form indeks surat ini terdiri atas kolom-kolom nama ya. Kemudian ada kolom unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 dan selanjutnya. Kemudian nanti kita urut berdasarkan abjad surat-surat tadi. Abjad yang ditetapkan berdasarkan indeks. Nah, nama yang dimaksud di sini adalah nama pengirim surat maupun penerima surat, tergantung surat itu masuk atau surat keluar. Jadi kalau suratnya adalah surat masuk ya, surat masuk berarti nanti yang kita indeks adalah siapa pengirim suratnya. Jadi kalau suratnya surat masuk, sekali lagi yang kita indeks adalah siapa pengirim suratnya. Saya kasih tanda di sini. Kalau surat masuk, siapa yang mengirim? Kalau surat keluar, ditujukan kepada siapa? Surat keluar itu artinya dari perusahaan keluar, ditujukan kepada siapa? Baik itu di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan tujuannya. Jadi kalau surat keluar, tujuannya baik orang, tujuannya adalah baik perusahaan luar maupun orang yang ada di dalam perusahaan kita itu siapa ya, kita tuju. Jadi kalau surat masuk berarti yang akan kita indeks adalah siapa pengirim suratnya, asal suratnya. Dan kalau surat keluar, ini saya kasih lens. Kalau surat keluar, maka ini dari siapa. Jadi kalau saya blok semua nih keluar, ini berarti akan kita tunjukkan ke siapa. Nah, dengan demikian kita bisa membuat indeks atas yang berwarna kuning ini ya. Kalau gitu jadi kita coba copy dulu yang ada di sini yang warna kuning ini, pengirim atau penerima surat, asal surat, atas surat keluar ya. Maaf, asal atas surat masuk, kita copy ke dalam indeks ini. Kemudian kita copy juga yang warnanya kuning di tujuan surat. Kita blok warna kuning. Kemudian kita copy dan masukkan ke dalam indeks surat. Ya. Dari indeks surat ini akhirnya kita bisa menetapkan ya
pembuatan indeks surat ini berdasarkan ketentuan dasar mengindeks. Ini ada di dalam buku panduan kita ya, yang kawan-kawan punya di e-book kita halaman tentang mengindeks, pengaturan mengindeks. Jadi mengindeks itu bisa didasarkan atas nama orang, bisa didasarkan atas pengaturan atau peraturan mengabjad, bisa nama tunggal dan singkat ya. Kemudian bisa didasarkan kepada awalan nama keluarga, bisa pakai nama perusahaan. Nah, nanti yang akan dipakai yang mana yang paling efektif menurut Anda? Biasanya kita menggunakan nama awalan keluarga, ini peraturan 4, dan nama perusahaan. Nama keluarga dan nama perusahaan yang akan dipakai sebagai pengindeks unit 1. Jadi dalam pengindeks ini ada unit 1, 2, 3, 4. Contoh yang saya maksudkan unit 1 itu misalnya gini. Ini ada surat misalnya dari Eri Mardiana Jayanti. Yang kita taruh di sini nama pertamanya adalah Jayanti. Nah, gitu. Nama keluarga. Ya, terus baru di sini unit 2-nya adalah Eri Mardiana. Berarti Eri. Kemudian di sininya Mardiana. Nah, itu Jayanti Eri Mardiana. Selanjutnya di sini ada Mahmud Putra. Berarti di sini nama keluarganya adalah Putra. Kedua Syafran. Mahmud. Nah, ini jika mengindeks berdasarkan nama dan itu nama keluarga ya. Kalau begitu gimana yang pakai dari PT? Nah, ini kebetulan dari masing-masing nama pengirim ya. Kalau PT misalnya ada nggak di sini nama PT ya? Kita lihat di agenda surat itu ada nggak PT pengirimnya. Nah, ini kebetulan pengirimnya kita pakai atas nama orang semua ya. Nama orang yang kita masukkan. Jadi sehingga tidak muncul nama PT. Oke, kita coba teruskan dulu. Kalau ada PT berarti yang akan kita tempelkan nama PT tapi tidak pakai nama keluarga. Jadi PT bisanya seperti di atas ini, PT Putra Mitra Sejati. Maka bukan berarti Sejati Putra Mitra PT. Gitu. Kalau nama PT yang ditulis ya urutan nama PT itu sendiri, namanya Putra terus Mitra Sejati. PT, nah gitu. Putra Mitra Sejati PT atau Putra Mitra Sejati di sininya PT. Jadi kalau nama PT ya tinggal misal nih kalau seandainya ada nama PT ya, ini pakainya di sininya Putra Mitra Sejati karena nama PT nggak bisa dipisah. Baru di sininya kemudian PT. Nah, itu jika memang dari perusahaan. Tapi sekarang yang ada di sini semua dari nama-nama orang ya. Kita coba teruskan. Misalnya yang kedua ini dari nama Sakron. Kita copy aja. Sakron ini nama keluarganya adalah Sakron. Kemudian nama di sini Teguh SE.
Begitu selanjutnya kita lihat nama-nama dari keluarganya, berarti kalau ini Wati, nah ini Ayu, yang ini Sejati, yang ini Wati, yang ini Setiono. Begitu selanjutnya, sehingga nomor-nomor indeks surat ini kita susun menjadi lengkap seperti yang akan saya tayangkan berikut. Ya, kita nanti pakai 2 unit saja supaya nanti dalam pengindekan gampang ya. Kita gabungkan aja ini. Kemudian juga yang ini. Kemudian ini kita copy, kita paste. Nama keluarganya Ayu. Perlu titel ini bisa kita geser supaya kita bersih pakai nama saja. Ya. Ya, selanjutnya diteruskan. Nah, kalau ada nama yang sama ya kita copy saja dari sini. Begitu seterusnya. Nah, setelah surat-surat ini kita sudah entry semua ke dalam daftar indeks surat. Dari sini kita bisa sort ya surat untuk menghapus nama yang sama. Misalnya begini, kita blok, nanti ada nama yang sama di unit 1 ya, kita coba sort ya. Sort data by, karena di sini ada permintaan untuk unit 1-nya, berarti by B ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada urutan data yang sama. Artinya kalau yang sama bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus. Terus Ingrid ya, cukup satu saja yang mewakili, karena nanti kan kita bikin indeks untuk kita pasang di dalam pembatas surat. Jadi nanti pembatas suratnya huruf abjadnya misalnya Ois Janta, berarti EJ berdasarkan abjadnya. Nah, ini penentuan berdasarkan abjad seperti ini. EJ, begitu juga Hartawi Ingrid berarti HI. Gitu. Kita coba hapus dulu yang sama-sama ini, yang datanya sama. Kemudian ada lagi yang sama barangkali ini Wati ya. Oke. Yang sama saya hapus. Begitu juga ini, cukup satu aja yang mewakili. Nah, dari sini kita bisa menetapkan huruf-hurufnya atau urutan abjadnya. Kalau di sini namanya tadi Ayu ya, Ayu Intan berarti AI. Kemudian ini JE, ini PS, bawahnya PS ada 2 ya.
Putra Mahmud. Kalau ini Putra, oh sama ini sama, hapus satu. Kemudian ini RA, ini SA, SA karena sama saya hapus satu. Kemudian ini SW, berikutnya ST, kemudian WD, WB. Nah, abjad sudah kebentuk. Jika sudah begini, kita bisa sort lagi ya, di sort lagi di sini berdasarkan abjadnya. Berarti abjadnya adalah urutannya, saya blok dulu. Saya blok, terus kemudian saya sort. Di sortnya by abjad, urutan abjadnya F. Nah, sehingga kita nanti bikin pembatas surat dengan kode AIEJ pada pengelompokan arsip berdasarkan subjek. Subjeknya adalah tadi bidang HRD. Jadi satu kelompok bidang HRD, folder utamanya adalah bidang HRD, subfoldernya nanti apa, misalnya HRD personalia, HRD-nya pelatihan misalnya, atau HRD-nya apa. Kalau ini HRD-nya personalia atau HRD-nya nama karyawan, SDM. Nah, ini diurut nanti pembatas suratnya itu ada AI, EJ, HI, JE, KA, PS, terus sampai dengan WD. Nah, dari sini nanti kita akan coba aplikasikan pengurutan abjad di pembatas surat yang ada di dalam folder utama SDM. Di folder utamanya SDM itu nanti di dalam folder utama SDM ada sub-folder. Subfoldernya misalnya tentang nama-nama karyawan atau tentang SDM. Nah, terus kemudian di dalam sub-folder itu atau di dalam sub-folder itu nanti akan ada lagi surat yang diurut berdasarkan urutan abjad ini, AIEJ, HIJE dan selanjutnya. Begitu cara membuat indeks surat, sehingga nanti akan seperti yang kita pelajari dalam buku panduan ini ya, yang sudah kalian terima. Jadi kalau mau diurut misalnya urutan abjadnya ya 1, 4, 2, 3 misalnya urutan, tapi diurut karena misalnya K yang paling atas ya. Ini kalau ini 1M yang paling atas, yang lainnya di bawahnya. Kalaupun kita urut berdasarkan abjad ya abjadnya 1, 2 dan selanjutnya urutan abjadnya seperti ini sampai 12 indeks. Begitu kira-kira. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga Anda bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan pembuatan indeks surat. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.